warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pak, ada satu buku tuh daripada bengong. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufik dan hidayahnya kita bisa bermajelis di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita dan menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memahamkannya dalam agamanya. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan selanjutnya masih tentang tauhid uluhiyah. Pada pembahasan yang ketujuh, yaitu beberapa lafaz yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah, disinilah juga pada masa sekarang ini banyak sekali fatwa-fatwa yang menyesatkan, ya, yang membolehkan diantaranya adalah mengucapkan selamat Natal. Dan sebagian alasannya diantaranya adalah itu hanya sekedar ucapan. Ya, halaman 321. Padahal ya, ucapan tersebut memiliki konsekuensi. Ya. Oleh karenanya ada beberapa perkataan atau lafaz yang dapat mengurangi tauhid atau bahkan menghilangkan tauhid. Nah, kita mempelajari ini sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, yaitu makhafatan an yudrikani. Ya, supaya kita itu tidak terkena dengan konsekuensi daripada perkataan tersebut. Dan kita mempelajari hal ini supaya kita jauhi, ya, dan tidak menimpa kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ucapan makruh yang disampaikan baik dalam khutbah maupun yang lainnya. Beliau menyebutkan suatu riwayat dengan sanadnya sampai kepada Adi bin Hatim. Ia bercerita, khataba rajulun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima faqad ghawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syukran, uskut fa bi'sal khatibu anta. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa wa la taqul wa may ya'simhima. Ya, di sini perbedaannya jelas, ya. Perkataan itu. Ya. Seorang berkhutbah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, berarti ia mendapat petunjuk.
Barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya berarti ia celaka. Lafadznya apa? Wa may ya'sihima. Ya. Maka Rasul menegur pria itu, diamlah, engkau adalah seburuk-buruk khatib. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian kepada orang tersebut dengan perkataan yang keras, menandakan bahwasanya apa yang dia katakan itu tidaklah benar. Dan perkataan yang dia sampaikan itu adalah perkataan yang salah. Ya. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya berarti ia mendapat petunjuk. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya, berarti ia celaka. Ya. Dan janganlah kamu berkata barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Ya, hadisnya sahih. Nah, di sini penjelasannya beliau mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, oleh karena itu kami berkata, maka engkau boleh berkata barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya berarti celaka, sebab engkau memufradkan, memisahkan kata maksiat kepada Allah dan kata Rasulnya adalah ucapan baru, berarti bid'ah. Ya. Imam Syafi'i berkata, barang siapa menaati Allah berarti ia menaati Rasulnya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah berarti ia bermaksiat kepada Rasulnya. Barang siapa yang menaati Rasulnya berarti menaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulnya berarti bermaksiat kepada Allah. Sebab Rasul adalah salah satu hambanya yang tampil di tengah-tengah makhluk Allah dengan ketaatan kepadanya, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk mematuhinya karena Allah telah membimbingnya. Aku pun membenci kata-kata barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya sampai nama Allah disebut tersendiri kemudian disusul dengan penyebutan nama Rasul. Ya. Jadi yang ingin Rasulullah SAW sampaikan pada hadis ini bahwasanya beliau SAW itu tidak bisa disamakan dengan Allah. Iya. Makanya apa? Disebutkan adalah Allah dan Rasulnya. Nah, ini dikiaskan juga kalau antum sering mendapati entah di rumah, tapi yang lebih sering adalah di masjid, yaitu sebuah kaligrafi yang tulisannya adalah yang satu Allah, kemudian yang satunya Muhammad dan dia disejajarkan. Nah, ini juga termasuk di dalamnya. Mana yang sahih? Ya, kalau sekiranya memang ada seperti itu, maka dirubah daripada tempatnya atau posisinya. Lafaz Allah berada di atas, lafaz Muhammad berada di bawah. Ya. Imam Syafi'i berkata, seorang pria pernah berkata, wahai Rasulullah, Masya Allahu wa syi'ta. Ya. Atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Ya. Maka Rasul menegur, apakah Allah dan aku dua hal yang serupa? Katakanlah, Masya Allahu thumma syi'ta. Ya. Atas kehendak Allah kemudian atas kehendak engkau. Baik, kita bahas sedikit tentang cara penulisan para jamaah rahimakumullah. Di situ kan Masya Allah, kalau tulisan aslinya itu mim alif, shin alif dan hamzah. Kemudian lafaz Allah. Apabila ditulis dengan bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia, maka tulisannya seperti ini. Ya. Sekiranya kalau antum tulis ma itu a-nya 2, sya itu juga 2, kemudian Allah
maka sebenarnya itu boleh juga. Kenapa? Penulisannya adalah disesuaikan dengan lafaz bahasa Arab tersebut. Iya. Nah, kalau bahasa Indonesia, shin itu S dan Y. Kalau bahasa Inggris, shin itu S dan H. Tidak perlu ada yang menyalahkan. Tapi jikalau ada yang menulis bahasa Indonesia dalam sebuah kalimat kemudian menulis Masya Allah itu dengan SH, maka antum beritahu bahasanya itu salah. Kalau SH itu adalah untuk Inggris. Tuh. Nah, makanya sempat terjadi ramai juga bahwasanya ada yang menyalahkan Masya Allah seperti buku kita ini karena dia bahasa Arab, tulisan bahasa Arab tidak bisa ditulis kecuali dengan cara Arab itu sendiri. Kemudian yang menulis Masya Allah itu juga disalahin. Kenapa? Karena dia itu menulis tidak dengan kaidah bahasa Indonesia. Selamatnya bagaimana? Kalau komputer atau HP itu ada tulisan atau huruf-huruf bahasa Arab, tulislah dengan bahasa Arab. Itu lebih selamat. Nah. Taib. Imam Syafi'i berkata mengawali al-masyiah, kehendak, berbeda dengan maksiat. Mematuhi Allah, mematuhi Rasul, atau membangkang kepadanya berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah dan pembangkangan kepadanya lantaran ketaatan dan kemaksiatan dinyatakan dalam nas yang mewajibkan ketaatan kepada Allah. Maka seorang boleh berkata, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Cara melafadzkan adalah seperti itu yang sahih, Allah dan Rasulnya. Adapun al-masyiah adalah murni iradah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya surat At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki penempuhan jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb seluruh alam. Ya. Nah, ini perkataan ini Masya Allah wa syi'ta ini termasuk perkataan yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, maka kita harus menjauhinya dan berjaga-jaga. Dengan ayat ini Allah memberitahukan kepada makhluknya bahwa masyiah, kehendak itu adalah milik Allah, bukan milik makhluknya. Dan kehendak mereka tidak terwujud kecuali jika Allah menghendaki. Karena itu dikatakan kepada Rasul, Masya Allahu thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian atas kehendak engkau. Nah, ini diantara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu meyakini kehendak Allah dulu kemudian kehendaknya manusia. Dalam hal ini juga dijelaskan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang saya sifati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ketaatan kepada Rasul. Jika Rasul ditaati berarti Allah pun ditaati, yakni dengan menaati Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sifat perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rasulullah SAW itu adalah dari Allah. Ya. Dari ucapan Imam Syafi'i di atas dapat kita pahami bahwa ia membenci ucapan-ucapan seperti itu, termasuk ucapan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, yaitu Allah dan Rasulnya. Jadi penggabungan nama Allah dengan yang lainnya dalam satu kata ganti adalah dimakruhkan, bahkan haram. Ya, khawatirnya nanti dia akan terjerumus kepada penyerupaan Allah terhadap hambanya atau penyamaan Allah terhadap hambanya. Dan itu pasti tidak mungkin.
Namun dalam hadis ini terdapat sesuatu yang menyulitkan berkaitan dengan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Barang siapa yang terdapat 3 hal pada dirinya, ia akan merasakan manisnya iman, yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain keduanya. Nah, ternyata ada hadis yang Rasulullah SAW melarang kepada sang khatib tersebut. Ya. Maka bagaimana cara menjawabnya? Daripada lafadz keduanya, selain keduanya. Yang pertama, digunakannya dhamir tathniyah. Jadi dhamir itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah mufrad. Mufrad itu adalah tunggal, yaitu ana. Ya. Atau 2 orang, di antaranya adalah nahnu, tapi tidak masuk di dalamnya apa? Itu masuk di dalamnya muthanna, nahnu. Tapi kalau kita maknai daripada nahnu itu adalah kami, bukan kita. Ya. Tergantung berapa banyaknya orang yang dipakai untuk memakai dhamir atau kata ganti nahnu. Kemudian mutsanna. Mutsanna itu ada 2, yaitu muannas dan mudzakkar, yaitu dengan huma atau antuma. Kemudian mutakallim, jamak. Jamak itu adalah hunna dan hum, kemudian antum dan antunna. Nah, di sini memakai dhamir tathniyah, yaitu huma. Ya. Di hadis itu sebagai isyarat yang menunjukkan bahwa cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya dianggap sah bila terdiri dari kumpulan 2 cinta, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, bukan salah satu dari keduanya. Nah, kalau kita perhatikan lafaz daripada hadis ini adalah apa? Tentang mahabbah atau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu suatu yang baik atau tidak? Baik. Oke. Adapun hadis yang tadi di awal pembahasan itu, yaitu barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya, maksiat itu baik atau buruk? Buruk. Makanya apa? Tidak bisa disatukan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW adalah juga manusia biasa. Tetapi perkataan beliau itu semuanya adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pada hadis yang lalu tentang Rasulullah menyuruh si pembicara khatib agar memisahkan penyebutan nama Allah dan Rasulnya, dan tidak menggabungkannya, menunjukkan bahwa maksiat kepada Allah dan kepada Rasul itu terpisah dan berdiri sendiri. Oleh karena itu yang benar adalah dipisahkan di antara keduanya. Syekh Sulaiman Ibn Abdullah Ibn Muhammad bin Abdul Wahab berkomentar setelah menyebutkan jawaban ini adalah jawaban yang tepat. Di antara contohnya lagi adalah sabda Nabi SAW, yaitu hadis tentang niat, tentang hijrah. Di awal hadis, di awal kitab-kitab hadis itu pasti hadis ini yang pertama kali disebutkan. Man an Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Gimana awalnya?
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Nah, ini kan sesuatu yang baik. Artinya ketika si fulan itu meniatkan diri berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Rasul mengulanginya dua kali sebagai bentuk bahwasanya hal itu adalah baik. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa innal hijrata fal hijratu ilaihima atau kama qala Rasulullah SAW. Dan beliau pada redaksi yang kedua, karena itu adalah buruk, maka Rasulullah tidak menyebutkannya seperti itu. Yang kedua, hadis tentang khutbahnya seorang pria di hadapan Rasulullah SAW itu harus dipahami bahwa perintah Rasul tersebut dalam rangka membimbing kita untuk kebaikan dan berakhlak mulia. Sementara hadis ini menunjukkan kepada kebolehannya dan dijelaskan dengan ringkas. Nah, kemudian yang ketiga, larangan tersebut diberlakukan ketika ada ketidakjelasan larangan tersebut hadir dalam rangka memelihara tauhid dari kotoran syirik. Akan tetapi jika tidak ada kesamaran, ungkapan seperti itu boleh digunakan. Nah, kesimpulannya adalah seorang mukmin haruslah berhati-hati dalam beragama dan berakidah. Nah, tadi juga bagi yang saya sebutkan tadi tentang boneka arwah, dan itu ajibnya sudah dijual secara online, cepat sekali penyebarannya, cepat. Dan itu boneka sampai kepada harganya sekitar 5,5 juta. Ya. Nah, itu bentuk daripada wasilah kepada kesyirikan dan juga menghambur-hamburkan uang. Ya. Apalagi ini adalah juga banyak digunakan oleh kaum muslimin, terutama muslimah. Ya. Maka sekiranya mereka itu memahami agama dan mereka kembali kepada agama Islam mereka, ya, niscaya mereka itu tidak akan gundah gulana seperti yang mereka rasakan. Ya, sekiranya kalau mereka berada di majelis ilmu, ya, ngaji, ya, dan seterusnya, maka mereka akan mendapatkan ketenangan dan tidak menghambur-hamburkan uang. 5,5 juta pada masa pandemik ini begitu berharga. Terlebih lagi bagi yang tidak punya duit. Ngacung ya, nggak punya duit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang lebih penting ada itu, yaitu berkah. Inilah yang ditempuh oleh Imam Syafi'i. Contohnya adalah ucapan atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Ucapan ini dilarang oleh nas-nas syar'i karena mengandung penyatuan masyiah, kehendak Allah dengan kehendak makhluk Allah. Diriwayatkan dari Qutailah. Qutailah itu kalau kita kembalikan kepada bahasa Arab itu, Qutailah maknanya adalah ada istilah isim tasghir. Tasghir itu adalah pengecilan dari segi makna. Umar jadinya Umair, itu Umar kecil. Muhammad itu Muhammad kecil. Qutailah, qatil atau qatil itu adalah terbunuh maknanya. Kalau Qutailah apa maknanya? Terbunuh kecil, wallahu alam. Sulit dimaknai. Makanya di sini maknanya Qutailah al-Ansariyah
Al-Juhaniyah ialah seorang sahabat wanita muhajirin, mempunyai hadis dalam Taqrib. Dan dalam Al-Isabah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, diriwayatkan dari Qutailah bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW lalu berkata, kamu musyrik karena berkata dengan kehendak Allah dan kehendakmu dan demi Ka'bah. Maka Rasul menyuruh mereka agar berkata demi Rabb Ka'bah. Ya, lafadznya bagaimana? Wa Rabbil Ka'bah. Ya, wa Rabbil Ka'bah. Dan berkata atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu, maka wajib bagi seorang muslim untuk tidak mengucapkan perkataan seperti ini dan perkataan yang sejenisnya, seperti ucapan seorang, saya bertawakal kepada Allah dan kepada engkau, atau saya dalam perlindungan Allah dan perlindunganmu, atau jika tidak ada Allah dan Tuan Fulan. Ini adalah perkataan-perkataan yang mamnu'ah, ya, yang bisa jadi dia akan menghilangkan tauhid sama sekali. Kalau ucapan-ucapan seperti itu saja diharamkan, bagaimana dengan orang yang berdoa kepada selain Allah atau memohon bantuan dan perlindungan kepada selain Allah? Sebagaimana hal itu dilakukan oleh kebanyakan para peziarah kubur dari orang-orang tasawuf dan semisalnya. Tadi pagi itu saya melihat sebuah gambar. Gambarnya itu adalah sebuah kuburan. Kuburannya siapakah? Kuburannya Bilal. Tersebut di salah satu batu nisannya, kebetulan batu nisannya itu besar sekali, lebar, ya. Kemudian itu ditulis bahwasanya Maqbaratu Sayyidina Bilal Al-Habashi, kalau tidak salah. Nah, kemudian ada orang yang dari segi pakaiannya adalah pakaian orang-orang sufi, itu dia sedang mencium daripada nisannya itu. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketahuilah bahwasanya mencium nisan itu adalah perbuatannya orang-orang Yahudi, bukan perbuatan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan jalan-jalannya. Yang kedelapan adalah asy-syafa'ah. Ya. Syafaat ialah memohon kebaikan untuk orang lain. Syafaat juga lawan dari witir atau ganjil, yaitu seakan-akan pemberi bantuan menggabungkan permintaannya dengan permintaan orang yang akan diberi pertolongan atau bantuan. Ya. Yang dimaksud dengan syafaat di sini adalah syafaat pada hari kiamat, yaitu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan orang-orang yang diberi syafaat. Syafaat yang paling besar adalah syafaat Nabi Muhammad SAW untuk mereka yang berada di padang mahsyar pada hari kiamat. Dari segi manfaat dan tidaknya, syafaat terdiri dari dua jenis. Yang pertama, syafaat yang diakui syariat yang bermanfaat bagi pemiliknya, yaitu syafaat yang memenuhi syarat. Syarat yang pertama, ya, pemberi syafaat mendapat izin dari Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat. Nah, inilah yang kadang tidak dimiliki oleh pemahaman yang semacam ini, tidak dimiliki oleh orang-orang tasawuf. Ya. Padahal jelas sekali di dalam surat Al-Baqarah atau yang kita sebut dengan ayat kursi. Ya. Yang kedua, orang yang diberi syafaat mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang disebutkan mendapatkan syafaat. Di antaranya adalah ketauhidannya mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling utama. Ya. Adapun dalil-dalil tentang syafaat sangatlah banyak. Antara lain firman Allah,
dalam surat An-Najm ayat 26, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha' wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit dan jumlahnya, bilangannya hanya Allah lah yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Ya. Syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan dan hanya bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Nah, ini jelas sekali bahwasanya apa? Syafaat itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah mengizinkan kepada si fulan bahwasanya dia mendapatkan syafaat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 255, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Kenapa demikian? Karena pada asalnya syafaat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kepada makhluk itu adalah wasilah saja. Ya. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 28, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita. Ya. Dan juga firman-Nya dalam surat Yunus, "Ma min syafi'in illa min ba'di idhnih." Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun memberi izin setelah dapat izin memberi syafaat setelah beliau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Bisa dilihat dalam kitab Ma'arijul Qabul, ya, yang dikarang oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Kemudian yang B, syafaat yang ditolak dan tidak bermanfaat bagi pemiliknya karena tidak memenuhi syarat. Ya. Syafaat ini adalah syafaat orang yang berbuat syirik atau sejenisnya. Syafaat ini lebih lemah daripada sarang laba-laba. Mereka menyangka bahwa sebagian makhluk mempunyai kemampuan untuk memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin Dia. Memang ada, ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya makhluk Allah bisa memberikan syafaat. Di antaranya apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Tapi ketahuilah bahwasanya apa? Al-Quran itu akan memberikan syafaat itu setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah syafaat yang menyebabkan sesatnya kaum Nabi Nuh dan orang-orang musyrik sesudah mereka telah mengagungkan berhala dengan meyakini bahwa berhala-berhala itu dapat memberi syafaat kepada mereka. Dalam hal ini Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Orang-orang yang mengambil pelindung dari Dia selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melain berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inilah alasannya. Ya. Sekiranya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya mereka menjadikan kuburan itu adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mereka berdalil dengan ayat ini, katakanlah bahwasanya ini adalah bantahan Allah kepada mereka. Ya. Makanya Allah abadikan di dalam ayat ini, ya, surat Az-Zumar ayat 3. Ya. Oleh karenanya apa? Ketika mereka menyampaikan suatu ayat kepada kita, ya ketahuilah bahwasanya bantahannya terdapat ayat tersebut. Karena apa? Mereka itu tidak memahami dalil.
Di tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat, dan mereka berkata mereka adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 18. Jadi ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam hal ini, di dalam buku kita ini, dalam perihal seperti ini ya, ayat yaitu yang pertama tadi surat Zumar ayat 3, surat Yunus 18 ya. Kemudian Al-Baqarah 48 ya, Al-Baqarah 254, Al-Mu'min 18, kemudian Al-Muddathir 48, kemudian Saba 22, 23, itu semuanya adalah bantahan Allah kepada mereka ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 48, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa lahum yunsurun." Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Nah, ini merupakan salah satu penghalang seorang itu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Syafaatnya itu tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 254, "Min qabli ayyati yaumul la bai'u fihi wala khullatu wala syafa'ah." Sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Kemudian dalam surat Al-Mu'min ayat 18, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'i yuta'." Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Ya. Kemudian dalam surat Al-Muddathir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Dan ini semuanya kenapa? Karena ada penghalangnya. Kemudian pada surat Saba ayat 22 sampai 23, "Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adhina lah hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal 'aliyyul kabir." Katakanlah Muhammad, ya, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Rabb selain Allah. Nah, inilah tantangan kepada orang-orang musyrikun nanti di yaumul qiyamah ya. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Ini keterangan Allah Subhanahu wa taala ya tentang benda-benda yang dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin? Kenapa demikian? Karena mereka menjadi Tuhan itu setelah matinya. Mereka dijadikan Tuhan itu setelah matinya. Apa yang mungkin Tuhan kok mati? Dan syafaat pertolongan di sisi Allah hanya berguna bagi orang-orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan di hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab perkataan yang benar, dan Dialah yang maha tinggi dan maha benar. Ya. Nah, ini adalah kejadian yang akan datang pada hari kiamat nanti, bahwasanya orang-orang yang menjadikan selain Allah itu adalah Tuhan dan sesembahan, ya, mereka akan menyesal. Ya, mereka akan
akan menyesal itu. Kenapa? Dalam ayat ini Allah menjelaskan mereka yang dijadikan Tuhan selain Allah tidak akan memberikan manfaat apapun, bahkan berlepas diri dari apa yang mereka perbuat. Oleh karenanya ketika di dalam sebuah ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Isa ibnu Maryam, ya, bahwasanya Allah bertanya apakah dia itu mengajak manusia untuk menyembah kepadanya? Apa kata Isa? Tidak ya Allah. Dia mengingkari. Nabi Isa mengingkari. Gitu. Makanya ketika sebuah agama apabila pada akidahnya, pada bagian pokoknya itu sudah tidak bisa dijadikan sebagai patokan, maka yang lain juga akan hancur. Kalau pondasi saja tidak kuat, maka rumah tersebut akan hancur. Nah, pada rangkaian ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang diminta agar mampu memperkenankan permintaan yang meminta. Yang pertama adalah kekuasaan. Padahal Allah telah menafikan dari setiap apapun selainnya. Allah Ta'ala berfirman, ya la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Surat Saba ayat 22. Kemudian yang kedua, jika tidak berkuasa mereka harus menjadi mitra sekutu bagi Allah. Tetapi ini tidak mungkin, dan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma lahum fiha min syirk. Dan mereka tidak sama sekali tidak mempunyai peran dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila tidak mempunyai kekuasaan dan tidak memiliki kemitraan atau sekutu, maka ia harus menjadi pembantu. Tetapi ini pun ditolak oleh Allah dengan firman-Nya, wa ma lahum minhum min zahir. Ya. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah, karena Allah sendiri yang mampu untuk melaksanakan ini dan itu. Yang keempat, bila bukan menjadi pemilik kekuasaan, bukan mitra dan juga pembantu, maka harus menjadi pemberi syafaat. Inilah yang disangkakan oleh orang-orang musyrik terhadap ilah-ilah mereka yang menjadi tempat bergantungnya para penyembah kuburan. Dan itu memang terjadi. Ya. Makanya dalam sebuah kitab itu disebutkan di Baghdad sana, di Irak itu ada kuburannya Syekh Fulan. Kalau mau meminta syafaat itu adalah ke kuburannya Syekh Fulan A. Kalau minta kekayaan nanti ke kuburannya Syekh Fulan. Kalau untuk dimudahkan hidupnya maka ke Syekh Fulan. Seperti itu. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pun menafikan ini sebagaimana telah menolak beberapa kedudukan mereka yang telah disebutkan di atas. Allah berfirman, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu. Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat tersebut. Nah, fadhal. أشهد أن محمدا رسول الله
Monggo jamaah yang mau ngopi, mau ngeteh, fadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi Allah Azza wa Jalla yang memberi izin kepada pemberi syafaat, kemudian pemberi syafaat memberikan syafaat itu kepada yang memintanya setelah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal-hal di atas ditolak oleh Allah, maka seruan dan permintaan kepada selain Allah pun tertolak. Sebab apapun yang selain Allah tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau mudarat. Perhatikanlah firman Allah berikut dalam surat Al-Furqan ayat 3. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah, padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Saya melihat beberapa tahun yang lalu melihat salah satu yang berteman saya dengan di Facebook. Jadi dia itu dulunya adalah Buddha. Ya, kemudian dia masuk Islam. Kemudian suatu saat dia itu mengupload salah satu apa yang dia bisai dari sebuah seni, yaitu apa? Membuat patung. Nah, setelah dia mengenal sunnah dan mengenal Islam, masuk Islam dan mengenal sunnah, kemudian dia mengupload lagi foto tersebut. Dan itu kejadiannya hampir sama lucunya dengan Umar ibn Khattab, yang mana Umar ibn Khattab itu Tuhannya dimakan. Karena apa? Dia buat dari roti. Nah, ini dia mengatakan sangat lucu sekali, engkau aku buat, kemudian engkau aku sembah. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan istiqomah sampai kematian beliau. Ya. Untuk menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Surat Az-Zumar 43-44. Ataukah mereka yang mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti? Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu, yaitu sama-sama lemahnya. Nah, beberapa hari yang lalu saya juga melihat sebuah gambar, ya, gambar foto di Facebook itu, yaitu pada awal-awal corona atau apa gitu, saya tidak tahu. Tapi intinya itu gambar itu adalah patung Tuhan salah satu agama di negeri kita ini, kemudian dia disemprot dengan apa tuh? Disinfektan. Kenapa demikian? Alasannya adalah khawatir itu nanti termasuk di antara salah satu penyebaran COVID. Nah, ini kan lucu juga gitu loh. Antara apa? Dha'af at-talib wal matlub. Ya. Antara
Ya Tuhan dengan hambanya sama-sama lemah gitu. Ya, maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu orang yang benar. Wallahu alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas Islam dan di atas sunnah sampai Allah mewafatkan kita di atas keduanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, dipersilakan. Fadal yang mau ngopi, yang mau ngeteh sudah dicepakkan.